Bukan berarti dengan murah itu kita nginjek petani dengan menurunkan harga TBS-nya. Enggak, ini kan koperasi pabrik milik petani. Nggak mungkin justru petani merugikan sini. Justru kita dengan ini akan kesejahteraan petani sawit akan baik. Karena ada campaign yang mulai orang mungkin merasa terganggu dengan ketika petani bikin. Friday Talk. Baik, poinnya adalah bahwa ini akan mensejahterakan petani swadaya atau mandiri dan juga akan memperbaiki suplai, dan ini juga bagus buat pangan kita ya karena bergizi. Kita beralih ke Ibu Frisda Rimbun Panjaitan. Bu, saya mau nanya, sebenarnya kan ini minyak jenis ini kan sudah lama juga ya, sudah banyak ya, sudah lama lah. Yang membedakan kenapa baru sekarang bisa lebih dikenalkan gitu, karena di Malaysia sudah lama, dan apa bedanya gitu Bu? Oke, jadi minyak makan merah itu sudah lama sekali memang. Mulai mungkin tahun 2000-an itu Malaysia sudah, karena memang pasar mereka itu adalah produsen di dunia ya yang masih menguasai minyak makan merah dengan teknologi mereka. Jadi mereka memasarkan itu ke Afrika, ke India yang punya culture memang dia minyak gorengnya itu adalah warna merah. Nah, kalau untuk ke Cina yang sekarang pasar mereka terbesar itu adalah memang untuk fungsi kesehatan. Jadi di Cina itu sekarang mereka itu lagi gencar untuk meningkatkan gizi dan kualitas pertumbuhan anak-anak di sana. Jadi pemerintah Cina itu sampai memberikan no barrier dan memberikan kuota khusus untuk Malaysia untuk bisa mengekspor minyak makan mereka ke sana. Nah, antara minyak makan merah yang di Malaysia dengan yang sekarang tidak ada bedanya. Karena memang sumbernya adalah dari minyak sawit. Minyak sawit itu dikaruniai, naturalnya itu kaya dengan provitamin A, vitamin E, ada squalene, ada fitosterol. Ini sebenarnya sangat berfungsi bagus untuk balancing ketika kita mengkonsumsi lemak. Jadi ketika kita mengkonsumsi lemak akan ada deal antara lemak jahat dan lemak baik. Nah, yang membalancing itu adalah provitamin A, ada vitamin E, ada squalene dan fitosterol. Kalau di dalam industri yang minyak goreng yang kita pakai sekarang, yang warna bening, nah ini dibuang karena memang kita itu mencoba meniru profil dari minyak kelapa mungkin, atau minyak kacang kedelai, minyak biji bunga matahari misalkan. Jadi kita meniru itu sehingga kita membuang nutrisi ini sebenarnya. Nah, kalau di Malaysia itu teknologinya sangat canggih, kita membuat teknologinya sederhana tetapi kualitasnya itu equal. Lebih dari situ memang karena ini didedikasikan untuk petani kecil. Jadi kalau petani kecil misalkan seperti kata Bapak tadi, jangan jadi karena ini di petani kecil dianggap bahwa teknologinya ini itu skala kecil gitu. Tidak. Secara desain BP POM sendiri menilai itu di kelasnya pabrik minyak goreng. Jadi segala sesuatu yang berhubungan desain sehingga itu nanti diterima dalam izin edar, keamanan pangan itu memang didesain seperti industri besar, tetapi teknologinya itu lebih sederhana. Jadi kita mengkat beberapa step demi mempertahankan kualitas ini tadi, kualitas dari nutrisi itu sampai nanti di produk akhir pun dia masih tetap ada, dan nantinya ketika kita sudah mengasup makanan hasil dari pengolahan minyak makan merah itu masih bisa masuk ke dalam tubuh dan kita masih bisa menerima provitamin A, vitamin E dan juga pembalancing tadi untuk kesehatan yang fitosterol ataupun squalene seperti itu. Jadi teknologi ini sangat sederhana, kita mengkat beberapa step yang ada di seperti deodorizer, suhu tinggi sampai 300 derajat Celcius yang nantinya juga akan memberi ada efek-efek yang lain, dan juga kita juga tidak menggunakan bleaching atau pemucatan untuk mempertahankan gizi tadi. Tetapi walaupun kita mengkat itu bukan berarti dalam segi proses bahwa dia itu dikategorikan ini masih tetap piloting, bukan, tetap bisa masuk di skala industri karena bisa continue dikerjakan. Seperti kata Bapak tadi, ini 10 ton CPO
berarti nanti mereka itu akan punya 7,6 atau sekitar 8 ton minyak makan merah. Dan ini mudah-mudahan cukup untuk di sekitar pabrik 2 kecamatan. Jadi mobilitas dari perpindahan produk itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi mungkin harganya bisa sangat murah gitu. Jadi dari mereka untuk mereka gitu. Dari penelitian yang selama ini, trial yang ada di Sumatera Utara, saya lihat ada di 3 lokasi gitu. Itu memang sudah berapa lama dilakukan? Mungkin perlu dijelaskan dulu ya. Tadi yang saya khawatir, memang selama tahun 2000-an ada minyak makan merah. Tapi ini yang termasuk di dalam negeri ya. Tapi belum ada SNI-nya. Gitu. Ya ini yang sudah ada SNI-nya. Jadi minyak merah, bahkan minyak makan merah, misalkan minyak merah dari Papua, mungkin orang mengatakan itu minyak merah juga gitu, karena pada dasarnya juga mempunyai komposisi asam lemak. Tetapi yang sangat membedakan itu adalah memang minyak sawit itu sangat udik gitu. Jadi untuk tokotrienol dan kandungan dari provitaminnya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan minyak nabati yang lain sebenarnya. Jadi ini yang membuat keunikan dari minyak sawit, sehingga ketika nanti pun misalkan seandainya ini Pak ada mau membuat fraud lah gitu, nanti taruh minyak goreng baru nambahi warna merah akan terlacak oleh SNI beta karotennya berapa atau kotorannya berapa, karena itu tidak dipunyai oleh minyak yang lain gitu. Jadi memang akan dapat lah gitu kalau mau coba-coba diimitasi. Prospeknya cukup besar ya Pak. Peran Kementerian Koperasi dan UKM di sini seperti apa Pak ke depannya? Ya ini sebenarnya kolaborasi kami dengan Kementerian BUMN. Ya baik dari teknologinya maupun nanti di produksi dari kepembiayaan. Dan juga ada peran BPD PKS-nya. Ya karena di situ ada dana petani yang dikelola oleh BPDPKS, maksudnya dana petani sawit. Nah kami di Kementerian Koperasi ini kan lebih ke pengembangan model bisnis ya, sampai ke tadi kita bantu urusin semuanya tuh SNI-nya ya macam supaya dapat izin edar, karena ini kan koperasi ya, koperasi. Nah kami juga terus bicara dengan PTP ya untuk mensinergikan bisnis PTP ini dengan koperasi petani sawit ya. Jadi nanti saya kira ini akan menjadi satu kekuatan produksi minyak makan merah ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi sawit ya. Jadi baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar yang sangat membutuhkan tadi, bahkan bukan untuk minyak makan atau minyak goreng, tapi untuk bahan baku produk-produk kesehatan ya, karena ini turunannya banyak selain minyak makan merah ini. Jadi kami karena ini basisnya koperasi ya, di Kementerian Koperasi masuk gitu ya, sebab ini penting petani sawitnya kita koperasikan, karena nanti bahaya kalau ini udah jalan pabriknya ya, terus nanti petaninya tidak disiplin ya, misalnya nanti harga sawitnya dinaikin ya, nanti dijual pabriknya kekurangan bahan baku bangkrut ya. Ini kan kita betul-betul memang petaninya harus dikoperasikan secara lebih baik. Jadi minyak makan merah ini hanya dipegang oleh koperasi? Ya kita udah putuskan di pemerintah, ini kebijakan Pak Presiden, hanya untuk SNI-nya hanya diberikan untuk koperasi petani, pabrik koperasi milik petani sawit. Nah kita lagi coba apakah nanti hanya ada satu brand ya, atau brand bersama, atau ada beberapa brand. Ya saya kira yang paling penting kan, karena ini produk makanan harus higienis ya, harus sehat ya. Jadi kita udah pikirkan sampai kemasannya juga ya dengan BPOM untuk distribusinya. Bahkan dari PPKS malah ada teknologi yang lain yang lebih bisa awet ya. Jadi dibikin bukan minyak cair tapi minyak padat yang secara logistik lebih mudah, penyimpangannya lebih tahan lama.
kita masih perlu mengedukasi masyarakat supaya memang ini bisa berani mengkonsumsi. Tapi saya optimis misalnya kalau jaringan restoran katakanlah ya, rumah makan Padang ya, lalu rumah-rumah makan sederhana, rumah tangga menggunakan ini, saya kira ini akan mudah diterima. Friday Talk. Friday Talk.